Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut di video berikutnya dari topik strategi lokasi. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana metode untuk mengevaluasi alternatif-alternatif lokasi yang telah ada, kemudian menentukan lokasi mana yang akan dipilih. Nah, yang pertama metode yang bisa kita gunakan adalah factor rating method atau metode factor rating. Ini salah satu metode yang cukup relatif lebih subjektif karena kita yang menentukan skor itu adalah manajer itu sendiri atau beberapa ahli yang sudah ahli di bidang tersebut. Nah, yang pertama kita itu mencari list dari faktor-faktor yang relevan atau yang kita sebut sebagai success faktornya yang tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian kita memberikan bobot untuk setiap faktornya. Setelah kita mendapatkan bobot untuk setiap faktor, kita memberikan skor untuk setiap apa namanya tiap faktornya. Seumpamanya skillnya itu adalah kita memberikan skill dulu untuk tiap faktornya. Seumpamanya skillnya adalah 1 sampai 10, berarti nanti kita memberikan skornya itu ya 1 sampai 10 berdasarkan tingkat kepentingan dari faktor itu sendiri. Kemudian kita mengkalikan antara skor dengan bobotnya, kemudian kita peroleh nilai total skor dari masing-masing lokasi yang menjadi alternatif. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya di sini ada dua lokasi yang perlu kita pilih, yaitu yang pertama Prancis, yang kedua Denmark. Di sini key success faktornya adalah labor availability dan attitude, people to car ratio, per capita income, tax structure, education and health. Nah, di sini bobot ini diukur berdasarkan kepentingan dari faktor-faktor ini ya. Jadi kita ukur ternyata ketersediaan tenaga kerja dan sikap dari tenaga kerja itu memiliki bobot yang cukup besar, itu 0,25. Dan yang paling besar adalah struktur pajaknya, itu 0,39, karena ini sangat penting bagi perusahaan. Nah, ketika kita sudah menentukan bobotnya, ini dilakukan secara subjektif. Kemudian kita menentukan skor dari negara masing-masing lokasi atau masing-masing negara yang kita jadikan alternatif. Yang pertama, Prancis, bagaimana tingkat ketersediaan tenaga kerja dan sikap dari tenaga kerja dari Prancis itu sendiri. Oh, ternyata skornya kita berikan skor 70 dan seterusnya. Per capita income-nya cukup tinggi dengan skor 85. Kemudian di Denmark itu kita ukur dengan cara yang sama dan ini cenderung subjektif juga. Setelah kita tentukan skornya untuk masing-masing negara, kita kalikan dengan bobotnya untuk masing-masing negara. Kemudian setelah dikalikan, kita peroleh nilai skor. Nah, dari total nilai skor ini, ternyata Prancis itu memberikan skor yang lebih tinggi dibandingkan Denmark. Oleh karena itu, Prancis menjadi alternatif solusi atau alternatif lokasi yang dapat lebih baik dipilih dibandingkan Denmark karena memberikan nilai skor yang lebih tinggi. Itu adalah factor rating method. Nah, di factor rating method ini perlu saya ingatkan lagi, ini relatif subjektif. Jadi ini skor yang ada di sini itu adalah tidak objektif. Terkadang dalam penentuan skor ini bisa jadi seorang manajer operasi melakukan kesalahan dalam melakukan penentuan skornya. Kemudian yang kedua, dengan metode yang lebih objektif kita bisa melakukan cost volume analysis. Cost volume analysis itu kita memilih lokasi yang ditentukan berdasarkan dari biaya total dari masing-masing lokasi tersebut. Biaya total itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabelnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan biaya variabel dan biaya tetap dari masing-masing lokasi. Kemudian kita plot biayanya itu untuk masing-masing lokasi, kita jadikan grafik. Terus kemudian kita pilih lokasi dengan total cost terendah dari
alternatif-alternatif lokasi yang ada. Nah, di sini kita lihat ada contohnya. Volume yang diharapkan akan diproduksi adalah 2000 unit. Kemudian harga jualnya adalah $120. Nah, di sini ada 3 lokasi yang akan dipilih. Yang pertama Athens, Brussels, dan Lisbon. Kemudian kita sudah tentukan fixed cost-nya dan variable cost-nya untuk masing-masing lokasi, sehingga kita bisa peroleh total cost-nya. Kemudian kita plot. Ini adalah untuk menghitung titik simpang dari masing-masing kota. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Gini, Athens di sini itu kan biaya tetapnya adalah $30.000. Nah, kemudian tiap penambahan unit produksi dia akan terbebani biaya variabel. Jadi semakin banyak produksinya, unit produksi yang diproduksi, nah ini akan menambah biayanya, biaya totalnya, sehingga kurvanya semacam ini. Nah, untuk Brussels, biaya tetapnya adalah $60.000. Kemudian biaya variabelnya bertambah untuk total biaya totalnya bertambah seiring dengan bertambahnya unit produk yang diproduksi. Kemudian untuk Lisbon dia mulai biaya tetapnya adalah 110. Jadi untuk starting point di sini adalah biaya tetap. Kemudian kita tambahkan biaya variabelnya berdasarkan seiring dengan penambahan unit produksinya. Nah, yang dimaksud dengan titik simpang di sini tadi adalah titik simpang ini. Ini, dan ini. Nah, di sini ketika cara menganalisisnya adalah ini ada kurva Brussels, kemudian ini kurvanya Lisbon, dan ini kurvanya Athens. Di sini ketika jumlah produksinya pada wilayah ini, ternyata total cost-nya yang dihasilkan di Athens itu lebih rendah dibandingkan kedua lokasi yang lain. Jadi ini ketika jumlah produk yang ingin kita produksi itu di bawah 1000, lokasinya itu lebih baik ditentukan di Athens, dipilih di Athens. Namun apabila tingkat produksinya naik seperti pada contoh ini, itu jumlah produk yang diharapkan dapat diproduksi itu sebanyak 2000. Oleh karena itu, Brussels itu menjadi lokasi yang memberikan biaya paling rendah dibandingkan dua lokasi yang lain. Sedangkan Lisbon ini akan memberikan biaya yang paling rendah jika produksinya di atas 2.500. Nah, batas ini diperoleh dari titik simpang ini. Nah, cara menentukan mana yang lebih rendahnya ya kita lihat kurvanya aja. Ternyata di sini kurva Athens paling bawah dibandingkan dua kurva yang lainnya. Yang di tengah ini kurvanya Brussels, yang biru ini paling bawah dibandingkan kurva yang lainnya. Dan di sini kurva Lisbon itu paling bawah dibandingkan dua kurva yang lainnya. Jadi untuk jumlah produk yang diproduksi sebanyak 2000, Brussels memberikan alternatif lokasi yang paling bermanfaat bagi perusahaan. Nah, kemudian metode yang ketiga itu adalah Center of Gravity Method. Nah, ini konsep dasarnya adalah ketika sebuah perusahaan sudah memiliki lokasi-lokasi produksi di suatu wilayah, di suatu negara, kemudian perusahaan ingin mendirikan sebuah center distribusi agar dapat mengurangi atau meminimalkan biaya distribusi dari produk akhirnya. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah lokasi dari pasar itu sendiri atau pelanggannya. Kemudian
jumlah produk yang akan didistribusikan ke pasar. Kemudian biaya distribusinya atau biaya transportasinya. Kemudian langkah berikutnya kita memberikan grid pada koordinatnya, atau grid itu adalah kotak-kotak gitu kan. Sehingga kita bisa menentukan koordinat lokasi dari tiap masing-masing lokasi yang sudah ada untuk menentukan center dari distribusinya itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita berikan kotak-kotak, kita hitung koordinat X dan koordinat Y-nya. Ini rumusnya. D itu adalah koordinatnya, X itu adalah kuantitas produknya, Q itu adalah kuantitas produknya, maaf. Q adalah kuantitas produknya dan D itu adalah koordinatnya. Ketika DIX berarti koordinat dari X. Ketika DIY berarti koordinat dari Y. Nah, ini jumlah dari perkalian ini dibagi dengan jumlah dari kuantitasnya. Nah, kita lihat langsung ke contoh. Ini di sini ada 4 lokasi. Lokasi tokonya ada di Chicago, Pittsburgh, New York, sama Atlanta. Nah, ini jumlah kontainer untuk yang melakukan transportasi sebanyak per bulannya adalah 2.000 ke Chicago, 1.000 ke Pittsburgh, 1.000 ke New York, dan 2.000 ke Atlanta. Nah, setelah ditentukan demand-nya, nah, yang dimaksud dengan grid tadi itu semacam ini. Di sini ada garis imajiner grid kotak-kotak gitu kan. Nah, di sini kemudian kita tentukan lokasinya. Oh, di sini Chicago itu di koordinat ke 30, ke koordinat X-nya 30 dan Y-nya adalah 120 dan seterusnya untuk yang lain. Nah, jadi ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, kita hitung. Untuk koordinat yang pertama itu koordinat X yang pertama 30, kemudian kuantitas demand-nya yang diminta adalah 2000 ditambah koordinat X yang kedua atau kota yang kedua itu 90 dan kuantitas demand-nya 1000, kemudian koordinat X kota ketiga ada 130 dan kuantitas demand-nya 1000 dan seterusnya, dan di sini adalah jumlah dari kuantitas demand. Ini kita jumlah, ini kita kalikan dulu kemudian dijumlah dan ini jumlahnya dan dihasilkan koordinat X-nya adalah 66,7. Kemudian kita lakukan untuk koordinat Y-nya. Y-nya yang lokasi yang pertama 120 dengan demand 2000, lokasi yang kedua Y-nya adalah 110 dan kuantitas demand-nya 1000 dan seterusnya. Sama, prosedurnya sama seperti menghitung ini tadi. Kemudian diperoleh nilainya adalah 93,3. Jadi kita mendapatkan lokasi untuk center distribusi ini dengan koordinat 66,7 dan 93,3. Jadi jika kita plot pada gambarnya, nah letaknya untuk distribusi senternya adalah ada di sini. Ini letak koordinatnya adalah 66,7 X-nya dan Y-nya adalah 93,3. Jadi cukup sekian penjelasan tentang metode yang dapat digunakan untuk melakukan keputusan lokasi, alternatif-alternatif lokasi yang ada. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.